Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah PWK Giapan Mindo. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Saya yakin dan percaya ibu-ibu semua siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian buat Tuhan. Kita akan menyampaikan kerinduan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan hatimu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya ini kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan
Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat semua kebaikan anugerah-Mu Tuhan buat hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, Engkau jamah kami satu persatu Tuhan. Tuhan, sore ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan, dimanapun ibu-ibu berada Tuhan. Kami rindu Engkau memberkati kami Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau, mau meninggikan Engkau. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami juga dimanapun kami ibu-ibu berada. Tuhan, kami yakin Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Engkau Yesus, Tuhan yang selalu menolong kami, memberi anugerah kehidupan pada kami. Kami yakin Tuhan, Yesus Engkau adalah jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal. Kami mau Tuhan, Engkau juga Yesus. Kami rindu semua orang mengenal Engkau Tuhan. Kita naikkan pujian, tiada ku ragu lagi. Ku ragu lagi untuk melayani-Mu, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk ikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Bagi semua orang yang percaya padamu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami boleh mengikut Tuhan, dan tolong kami supaya kami terus mengikut dan tidak menjadi ragu, karena kami tahu Engkau adalah jalan kebenaran, Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya memberikan tema yaitu Saya Penjala Manusia. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Injil Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan, judulnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama.
Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala, dan di dalam perahu Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Dia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menjadi orang Kristen, pastikan bahwa kita itu bukan sekedar mengikut suami, mengikut orang tua, teman, pendeta, atau gereja. Tetapi pastikan betul-betul bahwa kita itu mengikut Tuhan Yesus. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Yesus ini mencakup beberapa hal, ya. Kita harus mengerti bagaimana kita ini menjadi pengikut Yesus. Mengikut Yesus itu yang pertama yaitu bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa mengikut tanpa mempercayai Dia. Ya. Nah, kalau kita itu sekedar mungkin hanya sekedar sudah dibaptis, mengikut Yesus itu rajin ke gereja atau bahkan rajin melayani. Nah, itu sebetulnya kalau kita belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu sebetulnya kita bukan pengikut Kristus. Kalau kita percaya Tuhan Yesus itu hanya sebagai dokter, pemberi berkat atau mujizat, bahkan bisa memberi kekayaan begitu ya. Tetapi kita tidak mengikut Yesus atau mempercayai Dia sebagai juru selamat dan Tuhan, maka ingat sekali lagi, kita bukan pengikut Kristus. Jadi ibu-ibu percaya Yesus adalah juru selamat yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang mulia di surga bersama Bapa. Itu hanya Yesus. Maka itu namanya pengikut Kristus. Ini langkah pertama ibu-ibu yang juga ini terutama ada dalam kehidupan kita. Nah, langkah-langkah yang lain itu nggak ada gunanya kalau kita tidak percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Maka pastikan kita sekarang jadi orang Kristen ini karena memang kita yakin, kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, ibu-ibu, selanjutnya mengikut Yesus itu juga berarti bahwa kita mau belajar firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengikut Dia kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan? Dan untuk kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan, berarti kita harus belajar firman Tuhan itu dengan rajin, dengan tekun. Maka tidak bisa ditawar, harus baca Alkitab. Ibu-ibu, jangan sampai kita melupakan Alkitab kita, ya. Terus kita baca, bahkan dikasih tanda nggak apa-apa kan Alkitabnya, ayat yang sudah kita baca di stabilo begitu ya. Kalau orang zaman dulu tuh Alkitabnya penuh dengan coretan-coretan begitu ya. Itu tanda sudah membaca Alkitab, belajar dan mau mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mengikut Kristus yang pertama tadi adalah percaya Yesus adalah juru selamat. Yang kedua, mengikut Yesus berarti kita mau membaca firman Tuhan, karena dalam firman Tuhan itu semua kehendak Tuhan dinyatakan di sana. Selanjutnya, mengikut Yesus itu berarti ada persekutuan dengan Tuhan.
Tuhan. Ibu-ibu, pastikan kita juga melakukan hal ini. Ada persekutuan dengan Tuhan. Gambarannya seperti ranting yang menempel pada pokoknya, ya, seperti yang kita baca di dalam Alkitab, kita harus menempel kepada pokok anggur. Supaya apa? Ya, kehidupan kita semuanya menyatu dengan Tuhan, ya, meneladani apa yang Tuhan lakukan. Pokoknya hidup kita benar-benar bersatu, nempel dengan Tuhan. Kita ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Ibu-ibu bisa melakukan bagaimana caranya untuk punya persekutuan dengan Tuhan, mungkin lewat saat teduh, begitu ya. Kita bisa berdoa secara pribadi, kita bisa baca firman Tuhan secara pribadi, rasakan kedekatan dengan Tuhan secara pribadi yang ibu-ibu bisa lakukan lewat saat teduh. Dan juga lewat seluruh kehidupan kita yang betul-betul melakukan apa yang memang Tuhan inginkan bagi kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, menyatu dengan Tuhan menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Lalu mengikut Kristus itu berarti apa? Berikutnya adalah mengikut Kristus itu kita wujudkan dengan ketaatan. Ibu-ibu nggak ada gunanya kita belajar firman, membaca firman, tetapi kita tidak mentaati firman Tuhan. Maka dari itu kita mau setia untuk membaca, untuk merenungkan firman Tuhan, dan kita melakukan dengan penuh ketaatan. Kita harus memastikan diri kita, kalau kita sudah membaca firman Tuhan atau belajar firman Tuhan, kita perhatikan apakah ada dosa-dosa yang harus kita buang, gitu ya. Lewat pembacaan firman Tuhan, perenungan itu pasti akan berbicara dalam hidup kita. Apakah ada hal-hal yang harus kita buang, yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita, atau ada hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Ini adalah kehidupan sebagai pengikut Kristus. Itu poin Tuhan memanggil murid-muridnya untuk menjadi pengikutnya. Ikutlah aku, kata Tuhan. Dan kitab itu juga berlaku bagi kita. Tuhan juga panggil kita, mari ikutlah aku. Dan kalau kita mengikut Tuhan, ingat, kita harus percaya Yesus itu adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Kalau kita pengikut Yesus, kita dengar panggilan Tuhan, ayo kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Dan kalau kita sudah belajar firman Tuhan, maka kita akan memiliki persekutuan dengan Tuhan. Terus dengan tekun, ibu-ibu jangan bosan-bosan bersekutu dengan Tuhan. Jangan bosan bersaat teduh. Jangan bosan melakukan hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mengikut Kristus, ada ketaatan di dalamnya. Nah, ibu-ibu, ini yang firman Tuhan tunjukkan kepada kita pada sore hari ini. Dan setelah kita menjadi pengikut Yesus, selanjutnya Tuhan memanggil kita untuk sebuah tugas, yaitu tugas pelayanan. Untuk apa, ibu-ibu? Yaitu bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita ini dijadikan penjala manusia. Dan ini merupakan panggilan pelayanan untuk semua orang Kristen. Tidak terkecuali, nggak ada yang bilang, oh aku nggak bisa melakukan tugas itu. Enggak, ibu-ibu. Ini adalah panggilan pelayanan untuk semua orang Kristen yang sudah menjadi pengikut Kristus, memiliki panggilan ini, yaitu menjadi penjala manusia. Tentu dengan cara masing-masing, sesuai karunia masing-masing. Bagaimana kita wujudkan? Kita ini dipanggil Tuhan sebagai penjala manusia. Ibu-ibu, ada kemiripan antara penjala manusia dan penjala ikan. Nah, penjala ikan itu tidak bisa menunggu supaya ikannya itu datang nyamperin gitu ya. Tetapi harus pergi ke tempat di mana ada ikan.
Nah, demikian juga kalau kita mau menjadi penjala manusia, kita tidak boleh hanya menunggu ya di gereja, kita duduk dengan harapan semua orang akan datang ke gereja. Tidak demikian Ibu-ibu. Tetapi kita harus pergi mencari jiwa. Nah, ini gak gampang kan? Ini tantangan begitu ya. Tetapi kita harus pergi, kata firman Tuhan. Pergilah gitu ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan begitu. Berarti kita harus pergi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus menyampaikan berita Injil kepada mereka supaya mereka itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ya, ibu-ibu ingat kita punya panggilan pelayanan, dan panggilan pelayanan ini berlaku untuk semuanya. Mungkin kalau di gereja dalam pelayanan mimbar kita nggak bisa jadi WL karena suara kita terbatas. Tetapi yang satu ini, pelayanan untuk menjadi penjala manusia, itu nggak pandang bulu. Semua orang yang disebut orang Kristen itu punya tugas ini dan kita harus melakukannya. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mempunyai ketekunan. Kita harus mau berjuang. Sekalipun ketika kita menjala misalnya ya, belum tentu loh itu dapat ikan. Saya berkali-kali karena rumah saya itu dulu sungai di depan sungai begitu ya, di depan rumah itu sungai yang nantinya mengarah ke laut begitu. Dan itu banyak ada ikan gitu, ada udang lain sebagainya. Ketika saya melihat ada bapak-bapak yang menebarkan jala, ketika jalannya ditarik belum tentu ada ikannya, jalannya kosong gitu ya. Nah, tetapi si bapak yang saya lihat itu enggak putus asa, udah langsung pulang, enggak. Tapi terus menebarkan jalannya dengan tekun sampai dia mendapatkan ikan yang diinginkan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melakukan tugas ini dengan penuh ketekunan. Sekalipun kita menghadapi banyak tantangan, banyak sekali hal yang bisa menghambat dari tugas kita ini. Nah, waktu kita memberitakan berita keselamatan, ibu-ibu jangan heran kalau ada orang yang nggak mau dengar gitu ya. Ada orang yang nggak peduli, nggak menggubris dengan apa yang kita sampaikan gitu. Bahkan kita dibantah begitu ya, tidak hanya cuek, tapi malah kadang kita diolok-olok, dibantah. Bahkan kalau yang ekstrim itu ada yang dianiaya sampai yang dibunuh. Ibu-ibu tentu melihat kasus-kasus sekarang ini yang mungkin terekspos di media, bagaimana orang yang menyampaikan berita Injil itu justru mendapatkan aniaya. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa hal kita menjadi penjala manusia itu, kita harus ingat bahwa ini adalah tugas kita bersama. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau begitu sebagai penjala manusia, apa yang selanjutnya harus kita miliki dalam kehidupan kita? Karena begitu banyaknya tantangan. Berarti kita harus memiliki yang ketiga adalah keberanian, ibu-ibu ya. Kita harus mempunyai keberanian. Di Danau Galilea, di mana murid-murid itu menjala ikan, itu biasanya akan bisa terjadi sewaktu-waktu itu datang angin ribut, angin topan yang besar. Di dalam Matius 8 ayat 24 di sana dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penjala ikan di sana itu menghadapi tantangan, menghadapi resiko yang sangat besar. Demikian juga dengan kita penjala manusia. Kalau kita memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan, kebenaran, maka ada resiko yang harus berani kita ambil.
Nah, ibu-ibu, bagaimanapun kita mengemas kata-kata kita ya dalam memberitakan Injil itu, bagaimanapun kita bijaksananya kita berbicara, menyampaikan berita Injil, kadang-kadang itu bisa menimbulkan kemarahan, kebencian, bahkan permusuhan, dan bisa terjadi penganiayaan terhadap kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tetap harus berani mengambil resiko ketika kita melakukan tugas menjadi penjala manusia. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau terus mengingatkan bahwa ini adalah tugas kita, tugas orang-orang percaya, menjala jiwa, tugas orang Kristen. Pada waktu murid-murid dipanggil, ibu-ibu ya, itu mereka dalam kondisi bukan sedang santai-santai, bukan mereka sedang duduk di bawah pohon, sedang cari angin begitu ya. Enggak. Tetapi mereka sedang bekerja, sedang mungkin mereka ada yang memegang kemudi dari perahunya dan lain sebagainya. Ada yang sedang menebarkan jala. Yesus sedang memanggil mereka dalam kondisi mereka itu sedang bekerja. Artinya apa? Mereka bukan orang pengangguran, mereka orang sibuk. Nah, kadang-kadang ini kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita, kadang-kadang kalau Tuhan memanggil kita, ya Tuhan bisa panggil kita untuk melayani, Tuhan panggil kita untuk kita ke gereja, tapi kita punya alasan, aduh saya sibuk, aduh saya sedang melakukan ini, sedang melakukan itu. Ibu-ibu, kita perlu belajar dari kisah ini, karena Tuhan Yesus itu memanggil murid-murid, bukan murid-murid sedang santai-santai, nggak ada kerjaan. Enggak, ibu-ibu. Murid-murid itu sedang sibuk bekerja. Tuhan panggil mereka untuk menjadi penjala manusia, untuk menebarkan jala. Pada waktu itu sih mereka sedang cari ikan, semalam-malaman nggak dapat gitu ya. Di kitab yang lain diceritakan begitu. Tetapi mereka mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Mereka sedang sibuk, mereka sedang bekerja. Tetapi ketika Tuhan perintahkan, mari ikutlah aku. Apa yang terjadi? Mereka tinggalkan kesibukan itu. Mereka tinggalkan pekerjaannya. Bahkan di yang terakhir yang kita baca tadi, yang anak-anaknya Zebedeus ya, itu meninggalkan ayahnya gitu ya. Ini ekstrim sih ya. Ini biasanya berlaku bagi para penginjil gitu, misionaris gitu ya. Mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka tinggalkan semuanya, tinggalkan negaranya, tinggalkan keluarganya, tinggalkan kenyamanannya, tinggalkan semua-muanya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar apa di sini? Jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil kita, ayo ibu-ibu kita memberitakan Injil, ayo ibu-ibu kita melayani. Ibu-ibu jangan beralasan, aduh saya sibuk, aduh saya nggak ada waktu. Ya, kita belajar dari murid-murid yang di tengah-tengah kesibukan, ketika menerima panggilan Tuhan untuk melayani, mereka tinggalkan itu dan mereka mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan. Dan respon murid-murid pada waktu itu segera. Mereka tidak beralasan, aduh saya pulang dulu gitu ya, saya mau beresin dulu apa-apa, enggak. Tapi ketika Yesus panggil untuk menjadi muridnya, untuk menjadi penjala manusia, mereka langsung tinggalkan semua. Ibu-ibu, Tuhan butuh respon kita secara cepat. Saat-saat ini Tuhan sedang berbicara kepada jemaat Gia Parmindo untuk kita melakukan tugas kita, menjadi penjala manusia. Ibu-ibu, mari kita bersegera, jangan kita tunda-tunda. Kalau Tuhan sudah panggil kita untuk melakukan sebuah tugas, jangan pernah kita menunda, karena Tuhan Yesus tidak suka dengan penundaan. Tuhan tidak mau kita menunda-nunda. Pernah dalam satu peristiwa di dalam Alkitab dicatat di dalam Lukas 9 ayat 59 sampai 60, di situ Tuhan berkata bahwa mengajak orang-orang pada waktu itu, ikutlah aku gitu ya.
Tetapi ada orang yang berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Lalu Yesus menjawab apa? Tetapi Yesus berkata kepada orang itu ya, kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Keras ya kata-kata Tuhan Yesus. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya apa? Nggak ada alasan untuk kita menunda-nunda melakukan tugas kita. Mengapa Tuhan Yesus tidak senang dengan penundaan dalam memberitakan Injil? Karena pelayanan atau pemberitaan Injil itu adalah satu tindakan penyelamatan terhadap setiap orang, ya, yang bisa saja mereka itu masuk ke neraka. Dan ini merupakan hal yang mendesak, pekerjaan yang mendesak untuk segera kita kerjakan supaya mereka tidak menuju kepada kebinasaan. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat kita tidak menunda-nunda, itu berarti kita sudah taat kepada Tuhan, ya. Kalau kita tunda, nanti kita bisa batal gitu ya. Biasa kan kalau janjian gitu ya, ini nih kamu wanita janjian mau botran gitu ya, wah ditunda gitu ya, akhirnya batal. Demikian juga dengan kita dalam memberitakan Injil, tunda dulu, akhirnya batal ibu-ibu ya. Nah, kita tidak mau hal ini terjadi karena ada banyak jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan, yang menanti pelayanan kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan sore hari ini biarlah menjadi rema dalam diri kita. Kita mau ingat Tuhan itu panggil kita, ya. Kita ke gereja, kita melayani bukan karena ikut-ikutan, tetapi kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan juru selamat kita yang akan membawa kita menikmati kemuliaan bersama Bapa di surga. Dan ibu-ibu nggak bisa itu kita simpan bagi diri kita sendiri. Kita harus memberitakan hal ini, memberitakan kepada setiap orang bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Ini tidak mudah, ya. Ini banyak tantangannya. Ibu-ibu tetap harus tekun dalam memberitakan Injil. Jangan goyah, ibu-ibu ya. Ibu-ibu harus berani, siap menghadapi tantangan apapun demi Injil itu bisa diberitakan kepada semua orang. Ibu-ibu, kiranya Tuhan terus menguatkan kita untuk kita melakukan tugas ini, panggilan ini. Karena panggilan ini tidak terbatas untuk hamba Tuhan, pendeta atau penginjil, tetapi tugas menjadi penjala manusia adalah tugas kita masing-masing yang harus kita kerjakan. Kiranya Tuhan menguatkan kita, ibu-ibu dimampukan menjadi penjala manusia dengan segala macam karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan cara kita masing-masing, dan banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu yang mengingatkan akan tugas kami sebagai penjala manusia. Secara manusia kami gentar. Secara manusia kami merasa kami tidak memiliki kemampuan. Dan kadang-kadang kami masih sibuk dengan urusan kami. Tetapi sore hari ini Engkau menguatkan kami bahwa Tuhan akan menolong kami ketika kami menjala manusia, ketika kami melakukan tugas pemberitaan Injil. Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami meresponi ini dengan segera, kami boleh memberitakan Injil, maka banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mereka terselamatkan dari api neraka, dan itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya ibu-ibu dimotivasi, ibu-ibu dikuatkan, disegarkan kembali, dan siap menjadi penjala manusia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Juga saatnya kita akan memberi persembahan. Ibu-ibu dapat memasukkan persembahan ibu-ibu dalam amplop. Nah,
nanti dibawa pada kesempatan ibadah hari Minggu. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau terus menyertai kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan dapat menjadi pedoman hidup kami Tuhan, untuk kami dapat hidup terus serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat membantu pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sungguh mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan dalam ibadah online kami sore hari ini. Tuhan Yesus tetap menyertai kami. Apapun yang menjadi tugas-tugas kami, terutama tugas menjadi penjala manusia, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, bahkan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah kami sore hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.